tadi malam saya itu masih diinfus karena drop. Saya tidak bisa bayangkan keadaan saya di Kalimantan seperti apa. Tapi Masya Allah, melihat semangat panjenengan, apalagi tadi melihat video-video yang mulai jam 8 sudah mulai matoki tempat. Sing wis matoki tempat ket isu barang bengi dindhe kancane wonge teko. Lah sing tukang ngendengken ketake kudu ijo. Lah alhamdulillah. Masya Allah, saya kemarin dikasih tahu sama Pak Udin, Gus ini loh matok iket mulai jam 8, jam 10, jam 1, Masya Allah, ini pengajian, ini sholawatan, semangatnya kok seperti itu. Bahkan tadi ada teman saya itu bilang, Gus ini konser Coldplay itu kalah ini Gus. Woyo jelas wong sing teko iki ngalang-alangi opa-opa Korea. Dan saya yakin insya Allah semua yang hadir ini tidak semuanya niatnya ngaji. Mungkin enek sing niatnya golek story. Sing niatnya golek story wonge teko. Alhamdulillah teko kabeh ya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa, dengan keadaan tubuh saya yang kurang sehat, melihat semangatnya sahabat-sahabat Kalimantan, khususnya si Jaka silaturahmi Jawa Kalimantan, langsung menjadi imun terkuat dalam diri saya. Rasanya kok sehat tenan, Masya Allah. Senajan ya rata-rata garangan karo garangan wati lah. Tapi ini luar biasa. Padahal ini malam apa ini tadi? Malam Kamis. Mungkin di luar sana tadi perjalanan ke sini saya itu melihat ada beberapa di warung-warung mungkin yang masih pacaran itu makan-makan di warung-warung. Mungkin orang-orang itu sibuk keluar kemana-kemana. Masya Allah, di sini menunggu pengajian, menunggu sholawatan, dan tetap khidmat. Masya Allah, sampai tuku balon-balon barang ini. Masya Allah. Nah, melihat semangatnya panjenengan, saya teringat apa yang didhawuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja min dulil maksiyah ila izzit ta'ah. Kok ada orang-orang kayak panjenengan lebih baik meninggalkan kemaksiatan, setelah itu ila izzit ta'ah, semangat untuk menuju ketaatan. Mungkin daripada di rumah jenengan acaranya tidak jelas, mungkin daripada keluar rumah dengan orang-orang yang belum tentu menjadi takdir kita. Lagi sing rondo-rondo nyapo to bengok-bengok iki lho nyapo. Kok kaya tau kasmaran ae modele. Wong ya wis meh afkir kaya ngono. Lah. Kok ada orang man kharaja min dulil maksiyah. Semisal malam Kemis di Kalimantan ini ada info, ayo kita keluar saja, kita itu hura-hura saja, kita itu bersenang-senang saja, tapi panjenengan tetap gagah. Tidak, saya akan ngaji bersama Gus Ikdam, saya akan sholawatan dengan Baldol dan Danu. Saya lebih memilih ke Gor apa ini? Kadri Oning. Saya ingin di sana, ingin ngalap barokah, ingin ditakdir mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok jenengan semangat seperti itu? Bahkan jenengan semangat kadung nenjeri, kadung matok ikat isu, tibakno kudanan dan sebagainya. Maka secara otomatis Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi panjenengan hadiah yang terbaik. Atahullahu Taala salasa sifatin mahmudah. Allah akan memberi panjenengan sifat yang mahmudah. 3 sifat yang mahmudah. Jadi kalau ada orang meninggalkan kemaksiatan, memilih semangat untuk menuju ketaatan, secara otomatis Allah Subhanahu Wa Taala akan mentransfer 3 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Aghnahullahu Ta'ala min ghairi malin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi panjenengan semua yang hadir ini kekayaan.
tapi sifatnya bukan harta. Artinya apa? Ketenangan hati, ketentraman hati. Dan ketentraman hati itu lebih mahal daripada dunia yang kita miliki. Semoga semua yang hadir hatinya tentram, pikirannya terang, hatinya terang. Amin Allahumma. Bahkan saya lihat ini, saya belum ngaji, lihat saya saja sudah lupa dengan masalah-masalahnya. Oh, bener gak? Lah nggih, apa neh mak-mak masyaallah lali arep bojone barang gitu. Lah nggih, yo iso molet-molet kabeh kaya ngene, Mbah. Oh ya pitik keputas. Dan yang nomor dua, ketika panjenengan itu daripada melakukan maksiat, panjenengan lari untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang nomor dua yaitu adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan tanpa bala tentara, akan menguatkan diri panjenengan. Jadi makanya tadi saya di awal pengajian, awal pembukaan saya bilang, yang punya masalah saya yakin masalahnya segera tuntas. Yang punya kesusahan apapun saya yakin kesusahannya akan berganti dengan kebahagiaan. Yang punya penyakit apapun insya Allah penyakitnya akan diangkat dan diganti oleh kesehatan. Saya yakin. Karena apa? Ketika seseorang itu lari dari kemaksiatan dan menuju ketaatan kepada Allah, bonus sifat yang nomor dua yakni adalah wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah akan menguatkan orang tersebut dari apapun yang memberatkan beban hidupnya dengan tanpa bala tentara. Semoga semua yang hadir kuat menghadapi kehidupan yang luar biasa ini. Amin Allahumma amin. Dan sifat yang mahmudah yang nomor tiga adalah wa'azahu min ghairi asyiratin. Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Jadi semisal panjenengan berangkat ke sini memang niatnya baik, niatnya ikhlas lillahi ta'ala, menggapai rahmatnya Allah, mencari ilmu yang bermanfaat barokah, saya yakin wa'azahu min ghairi asyiratin, Allah akan memuliakan panjenengan dengan tanpa bantuan orang lain. Artinya apa? Dekengane pusat. Semua yang hadir ini adalah orang yang mulia. Dan sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa kok oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi orang baik, walaupun dia itu berangkatnya dari seorang garangan, berangkatnya dari seseorang garangan wati, atau berangkatnya dari seseorang yang tidak jelas hidupnya, bahkan mungkin ada yang datang di Kalimantan ini karena pelarian masalahnya di Jawa. Wonge teko? Wis teko kabeh. Tapi kok orang itu terus berusaha menuju ketaatan kepada Allah. Wa a'azzahu min ghairi asyiratin. Allah akan memuliakan orang tersebut dengan tanpa bantuan orang lain. Tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang, mungkin ketika sambang di Jawa, atau mungkin ketika bertemu teman-temannya yang dulu lama tidak bertemu, dia sudah menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang super, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Di balik perjuangan Bapak Saifuddin Zuhri dan teman-teman yang lain, ini ada satu orang, ada beberapa orang yang namanya tidak mau disebutkan. Dan berangkatnya pun ke Kalimantan, beliau itu memang tidak memiliki apa-apa, dan memang dulunya itu lari dari kenyataan. Krana ning Jawa memang ya wis sumpek wis mumet. Tapi istimewanya ketika beliau itu berusaha sebaik mungkin, dia itu selalu menuju ketaatan kepada Allah. Bahkan ini tadi baru ngobrol sama saya, sudah mau rencana ngumrohkan 2 orang secara gratis. Nah, saya lihat hartanya juga tidak semakin habis. Orangnya sudah tua tapi juga tidak sakit-sakitan. Beda dengan saya, muda tapi wotak-watuk. Beda. Ternyata apa? Karena setiap langkah hidupnya digunakan untuk menuju ketaatan kepada Allah. Dan saya tahu sendiri di depan mata saya.
mau memberangkatkan 2 orang untuk umroh itu tadi, bilangnya apa? Saya nggak minta apa-apa, nggak minta balasan apa-apa, doakan hidup saya manfaat barokah. Nah ini loh, kalau seseorang itu sudah memiliki niat yang ila izzito'ah, menuju ketaatan kepada Allah, maka secara otomatis Allah akan memuliakan. Dan pada malam hari ini orangnya juga tidak mau tampak. Ini luar biasa. Semoga semua yang berjuang, Pak Udin dan teman-teman yang lain untuk mengadakan acara sebesar ini diganti rezeki dengan yang lebih banyak, yang lebih barokah, dan semua yang hadir menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ini masih mukaddimah, belum pengajian. Ayo untuk membuka pengajian pada malam hari ini agar kita bahagia. Coba kita nyalakan flash, nanti kita baca sholat Jibril sama Badol dan Danu ya. Coba flash HP-nya dinyalakan, yang atas semua. Din gak kalah karo Coldplay. Gitu. Coba kalau yang gak bawa HP pulang dulu ambil senter. Yang mau nyalakan HP tak doakan HP ini dan ganti wapi. Coba yang atas belum banyak itu yang dinyalakan. Ayo dinyalakan semua. Coba. Nanti waktu baca sholawat Jibril, niatkan semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, niatkan baca sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang depan semuanya, ayo. Ini yang di bawah barikade. Nah, yang di atas semua sudah. Yang di luar dinyalakan flashnya coba. Ayo di atas. Nah, kurang banyak. Yang di tribun kurang banyak. Ayo nyalakan lagi yang di tribun. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalimantan. Muhammad
Allahumma sholli alaihi. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Semoga semua yang hadir ini benar-benar diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Kula niku seneng, yo kaget, yo terharu, yo seneng. Niki campur-campur bahasa Jawa mboten ana to? Lah wong yo wong Jawa nggih to? Jadi kula niku Masya Allah terenyuh, seneng. Ternyata tidak hanya di Jawa saja. Saya kira orang yang semangat untuk hadir pengajian, berangkat sejak pagi, berangkat sejak sore, fenomena itu ada hanya di Jawa saja. Tapi ternyata di Kalimantan luar biasa. Dan setelah saya lihat, Masya Allah, orangnya yang hadir itu juga berbagai macam kalangan. Mulai dari kalangan kiai juga hadir, semangat, pengurus-pengurus organisasi juga hadir. Bahkan ini tadi yang ikut mengamankan, terima kasih dari kepolisian, terima kasih dari sahabat-sahabat Banser, luar biasa. Dan terima kasih untuk teman-teman Pagar Nusa, luar biasa, ikut mengamankan. Ya Allah, kalau nggak gitu, kalau nggak diamankan bahaya. Saya ini kena mak-mak sudah ternodai. Tapi saya dari tadi itu mengikuti. Yang hadir itu mulai dari kalangan apapun. Bahkan mulai dari orang biasa, orang yang luar biasa, orang yang belum ketemu usahanya sampai pengusaha sukses. Semua hadir pada malam hari ini. Ket mulai sing islami tenanan, ket mulai sing islami KTP. Islam KTP wonge teko. Nah, malah ngaku teko kabeh. Tapi ketika si Jaga mengadakan perkumpulan seperti ini, acara seperti ini sangatlah luar biasa. Semoga perkumpulan-perkumpulan seperti ini semakin sering ada di Kalimantan ini, khususnya Samarinda. Amin Allahumma amin. Karena apa? Mayoritas dari kita itu kan perantau, betul nggak? Mungkin ada yang rumahnya Surabaya, Nganjuk, Madiun, Banyuwangi, Trenggalek, Blitar. Ya wes, iya mak, wes, hub. Tapi apapun latar belakang panjenengan, ketika panjenengan ini berkumpul seperti ini akan membawa kebaikan di dalam hidup panjenengan. Jadi jangan sampai kok para teman-teman, khususnya orang Jawa atau orang manapun yang berada di Kalimantan ini tidak suka dengan perkumpulan kebaikan. Ojo sampai, wes aku gak demen pengajian, aku gak demen sholawatan, aku males. Karena saya memang lari ke Kalimantan tujuannya memang bekerja, tidak ngaji. Terus akhirnya setelah dapat pekerjaan malah mungkin foya-foya, mungkin yorodok kekerepen ngolor kabel, lagune mangku uler. Nah, sing tukang ngalor kabel uangnya teko. Biasanya sing kopiahe rodok menceng lho. Lah, jangan sampai seperti itu. Wah, kamu sudah pede, wah saya ini jauh dari orang tua. Orang tua saya tidak tahu, keluarga saya tidak tahu, tahunya di sini saya bekerja. Dapat uang, boya-boya, dapat uang, boya-boya. Ngombene gak banyu putih. Cem-ceman batu bara. Ya toh. Lah yo wis wireng kaya rupane ngono kuwi. Lah, ketika wis ora takok wong teko aku isin aku, teko kabeh. Mesakne aku ora tega. Bahkan nek ra ngono kadang
mangkat di Kalimantan ini meninggalkan suami istrinya. Tapi tiba-tiba di Kalimantan ketika melihat orang yang kegantengannya mirip Gus Ikdam ngaku jomblo. Lah, uangnya teko. Aku kirung tau rabi lho Mas. Loh ning Jawa gak duwe bojo to, gak duwe anak to? Enggak, wis to. Aku iki jomblo. Rabi gelem Mas. Lah ya beres-beres ngono. Tibakno ning omah kuwi mang masyaallah. Tibakno ning Jawa kono anake 3. Bojone 1. Ambek mobil. Ora tau diopeni. Telepon bojone tenang, Dik, iki nyambut gawe aman. Tibakno ning kene pang ngolor kabel lah. Lah iya, aja takok wong teko ora penak. Wonge mulai jawil-jawilan karo kancane. Lah. Terus sekarang apa Gus hubungannya dengan keadaan kita yang seperti itu? Dengan keadaan kita yang serba kadang kita itu tergoda hal ini, hal itu. Terus gimana? Apa hubungannya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti halnya perkumpulan yang diadakan si Jaka pada malam hari ini di Stadion Kadri Oning ini? Apa hubungannya? Apa efeknya dalam hidup kita? Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mendawuhkan, "Duribat alaihimudillah ainama tuqifu." Mereka para manusia itu akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Jadi panjenengan yang ada di Kalimantan atau bahkan di luar Kalimantan atau bahkan di Jawa pun di mana itu akan diliputi kehinaan dimanapun panjenengan berada. Kamu mau berada di sini, mau berada di Balikpapan, mau berada di Jawa, mau di kota mana, kamu akan berpotensi diliputi kehinaan. Artinya hidupmu ini juga potensi bahaya. Nah, orang yang tidak berpotensi terkena kehinaan atau terkena bahaya, ini siapa? Di dalam ayat ini dilanjutkan, "Duribat alaihimudillah ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas." Orang yang berpegang teguh kepada agamanya Allah. Dan nomor 2 adalah orang yang selalu berpegang teguh menjalin tali persaudaraan dengan sesama manusia. Artinya apa? Ketika si Jaka ini terus solid, terus baik, hubungannya semakin baik, silaturahminya semakin baik, potensi panjenengan didatangi kehinaan akan semakin sulit. Tapi kalau panjenengan itu silaturahminya juga tidak, ibadahnya juga tidak, sedekahnya juga tidak, Jumatan ya ora tahu, salate setahun pisan Idul Fitri tok. Wonge teko. Nek ra ngono setahun pindho Idul Fitri karo Idul Adha. Wonge teko. Lah sing muni teko kuwi mang ketoke. Lah maka dari itu, adanya perkumpulan pengajian seperti ini adalah sarana untuk menguatkan keimanan kita agar kita menjadi orang yang hablum minallah dan hablum minan nas. Akhirnya dengan adanya kegiatan seperti ini yang menjadi aparat, contohnya kepolisian juga ikut mengamankan. Terima kasih Bapak Kapolres. Tadi saya lihat anggotanya di jalan-jalan luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Ini dari Kapolres Samarinda. Masya Allah, luar biasa, masih muda dan ganteng jenengan. Weh, senyum panjenengan menyelesaikan janda-janda. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Jadi ini tadi, masya Allah, mungkin kalau nggak ada acara seperti ini kan kita juga sulit berkumpul. Mungkin sibuk dengan kegiatannya masing-masing, betul nggak? Tapi dengan adanya kegiatan seperti ini yang hadroh akhirnya tampil lagi. Mungkin biasanya agak di acara-acara kecil, sekarang bisa acara seperti ini. Mungkin ini yang punya sound system juga akan dapat rezeki lagi. Wah, bergerak semua, perekonomian jalan semua seperti ini. Dan silaturahmi akan jalan semua. Nah, ketika kita itu dengan berkahnya acara seperti ini, rasa ketaatan kita kepada Allah, semangat ketaatan kita kepada Allah semakin bertambah, dan silaturahmi kita semakin baik, secara otomatis kita itu akan sulit diliputi kehinaan. Artinya hidup kita itu insya Allah baik-baik saja. Yo kuwi mang,
Pomo ning omah iki mang duwe bojo ya cek eling karo bojone, ning omah duwe anak ya cek eling karo anake. Tapi kok wong kuwi mang ra gocekan ning agamane Gusti Allah, tidak berpegang teguh dengan tali persaudaraan dengan baik, secara otomatis walaupun di rumah anaknya 5, suaminya atau istrinya masih sehat, pasti di sini mengaku jomblo. Wonge teko. Nah, ya biasanya ngono kuwi Mas Lene. Terus sekarang gimana Gus? Langkah apa yang paling tepat ketika kita itu sudah berada di sini, kita sudah semangat untuk beribadah, kita sudah semangat berpegang teguh, kita itu juga silaturahminya sudah baik. Langkah kita selanjutnya itu seperti apa yang paling baik? Melihat posisi panjenengan, saya ingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu mengatakan, masalul mu'minina masalun nihlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya seekor lebah. Jadi wong mukmin, wong beriman, iki koyok ini atau seperti halnya seekor lebah. Bagaimana seekor lebah itu? In akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Ketika lebah ini memakan sesuatu, pasti memakan sesuatu yang baik. Bener enggak? Enggak mungkin lebah itu hinggap di tempat yang buruk, mencari sari-sari madu yang buruk. Tidak mungkin. Lebah mesti hinggap di bunga-bunga yang istimewa, yang mana ada kandungan nektar yang sangat luar biasa. Bener enggak? Artinya apa? Kayak panjenengan di sini, jenengan sekarang sudah berjuang di sini. Jangan sampai jauh-jauh dari Jawa ke Kalimantan, yang dimakan itu seenaknya, bukan haknya dimakan. Sing tukang mangan hake wong liya wong itu kok. Bukan jatahnya dimakan. Tanaman orang lain dimakan. Uang bukan miliknya dimakan. Jangan sampai kita harus meniru seekor lebah. Itu kata Rasulullah. In agalat thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti mencari nektar yang baik dari bunga yang baik, akhirnya bisa dimakan oleh lebah. Wa in wadu'at thayyiban. Dan lebah tidak pernah mengeluarkan hal yang kotor. Contohnya madu. Lah jenengan nek pengen dadi wong apik, pengen dadi wong sing super, jauh-jauh perjuangan dari Kalimantan, usahakanlah makan makanan yang baik, artinya jelas kehalalannya, jelas dari rizki yang halal, usaha yang halal, bisnis yang halal. Kemudian saya yakin ketika panjenengan itu usahanya memang halal, bisnisnya halal, yang panjenengan keluarkan juga akan madu-madu yang halal. Seperti halnya seekor lebah. Dan istimewanya lebah lagi itu apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam takdirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Tak ulangi ya, jangan rame ya. Mak tolong diam. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Istimewanya lebah selain memakan makanan yang benar-benar super, mengeluarkan sesuatu yang super, bahkan yang bermanfaat, yakni adalah madu. Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksirhu. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Walaupun jenengan itu perantau, tapi jangan pernah panjenengan merusak Kalimantan yang istimewa ini. Jangan sampai di sini panjenengan cari uang, di sini panjenengan cari rezeki, di sini panjenengan berjuang. Setelah itu pulang membawa hasil-hasil yang tidak baik, bahkan panjenengan malah merusak bumi tercinta kita ini. Jangan sampai. Maka dari itu ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang seorang mukmin, tirulah seekor lebah. Makanlah makanan yang baik, keluarkan yang baik, dan jangan pernah merusak tempat-tempat yang ia gunakan untuk makan, untuk mencari makan. Apa pernah panjenengan melihat seekor lebah merusak tangkai-tangkai dari bunga-bunga yang ia cari nektarnya, ia cari sari-sari bunganya? Tidak pernah. Jangan sampai Kalimantan ini awalnya saja
diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu, tapi kita membawa budaya-budaya yang nggak jelas. Dulu pemuda-pemuda semisal baik, orang-orang di sini yang tidak baik, jangan sampai. Maka dari itu acara malam hari ini harus kita buktikan bahwasanya benar-benar aman dan benar-benar barokah. Jangan sampai ada kejadian pencopetan, jangan sampai ada kejadian pelecehan, jangan sampai ada kejadian ngaku ning ngaji malah ketemuan wonge teko. Nah, sudahlah. Nek jenengan mengke pangkat terus-terusan ngono kuwi, kadung pacaran pirang-pirang tahun, kok barno malah ning pengajian barang semayanan, bahaya, iso-iso kualat. Beberapa tahun yang akan datang tiba-tiba takdirnya bersama orang lain. Oh, itu malah akan menyakitkan. Maka dari itu ya Allah, saya yakin semua yang hadir ini adalah orang-orang yang soleh dan orang-orang yang kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo maca selawat lirike siir Jawa nggih, tombak ati nggih. Bareng-bareng. Allahumma, ayo semuanya. Sol kita sudah mampu berkumpul dan mengumpulkan sebanyak ini, gimana kita itu setelah acara ini, kita itu memiliki prinsip bahwasanya kita semua, baik kita perantau ataupun asli orang sini, gimana kita itu mutaba'atul jamaah. Artinya apa? Bersatu padu dalam kebaikan. Itu yang paling penting.
Gimana caranya panjenengan itu terus bersatu padu dalam kebaikan. Apapun latar belakang panjenengan, baik yang satunya ini latar belakangnya usahanya batu bara, baik yang satu ini latar belakangnya usahanya sawit, baik yang satu ini latar belakangnya usahanya ekspedisi, baik yang satu ini usahanya tukang maido. Tukang maido wong itu kok. Lah, ngerti tukang maido no mboten? Nah, tapi sebisa mungkin gimana caranya kita itu selalu mutaba'atul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Niku nek pengen jenengan niku urip sing penak, sing nyaman, sing tenang, dan tentunya barokah. Piye-piye? Kowe nek wong ayu ngene bengok-bengok. Beh. Lah iya tim hadroh tibakne ya kaceren ya. Garangan berarti tim hadroh ya. Jadi gimana mungkin kita itu bisa mutaba'atul jamaah? Jadi ya seperti itu, jangan sampai ini para mak-mak ini yang kudung hijau tidak rukun sama kudung coklat, yang kudung kuning nggak rukun sama kudung apa, jangan sampai. Karena apa? Ketika kita bersatu padu dalam kebaikan, itu akan menjadi ketahanan di iman kita. Yang awalnya iman kita itu mudah goyah, mungkin setelah gajian, mungkin setelah mendapatkan rizki dari usaha-usaha kita, kita itu mengarah ke hal yang negatif atau hal yang semakin menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita itu bersatu padu dalam kebaikan, ketahanan iman kita itu akan semakin kuat. Contoh semisal kayak anak hadroh ini, contoh wis. Sebenarnya ini juga ada yang tidak baik, garangannya juga ada. Tapi karena mau bersatu padu dalam kebaikan, yang diinfo dalam grup WA-nya, ini kita tampil di mana, ini kita sholawatan di mana. Tidak mungkin grup hadroh itu kok mengatur strategi malam minggu kita karaoke di mana. Tidak mungkin, bener nggak? Tapi bayangkan ketika anak-anak muda ini tidak mau menjadi grup hadroh, tidak mau menjadi banser, tidak mau menjadi anggota Pagar Nusa, tidak mau menjadi grup-grup yang lain yang sifatnya positif, maka secara otomatis pasti akan mudah dia itu tergelincir dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan mengingat sosial media, sekarang itu banyak perkara yang tidak bermanfaat, yang sangat luar biasa, yang menghancurkan akhlak dan moral bangsa Indonesia. Ya contohnya kayak itu, pagi tiba-tiba ada sedekah, anak-anak itu suruh nge-game, setelah itu ngeslot. Tukang ngeslot bocah itu kok. Nah, itu sedekah apa? Itu sedekah 2M apa wi? Wajib. Badal ini. Nah, kayak gitu, bahaya. Nah, hasil survei membuktikan banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang melakukan keburukan, tiba-tiba menggoda istri orang lain. Wong itu kok. Tiba-tiba menggoda suami orang. Wong itu kok. Tiba-tiba nyaman dengan perjudian, tiba-tiba nyaman dengan kemaksiatan. Itu karena dia itu kurang kesibukan yang positif. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak disibukkan oleh perkara yang positif, maka secara otomatis dia itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Nek sampean kuwi kok gak disibuk nih karo perkara sing apik, secara otomatis wa nafsuka inna salata bil haq wa illa istaghulat bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis panjenengan akan disibukkan oleh perkara yang batil. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan la tashab man la yulhituka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau panjenengan itu kok berteman dengan orang-orang yang asal-asalan, kalau panjenengan itu tidak bisa mewarnai, ya hidupnya akan diwarnai. Walaupun panjenengan itu sukses atau apapun panjenengan, ya akan rusak hidup panjenengan. Tapi ketika panjenengan itu diwarnai dengan kebaikan,
insya Allah hidup panjenengan akan baik-baik saja. Semoga semua yang hadir selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan menjadi ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa pentingnya mutaba'atul jamaah? Selain untuk menjadi ketahanan iman, ternyata ketika seseorang itu bersatu padu dalam kebaikan, sejalan dengan dauhnya Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan dengan semua bagi kalian tentang agama dengan sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tujuan syariat tersebut itu apa? Tujuan agama syariat tersebut itu apa sebenarnya? An aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi kalau panjenengan bersatu padu dalam kebaikan, si jaka ini terus istiqomah dalam kebaikan. Mungkin nanti ada yang belum sukses, kita bantu cari solusinya. Mungkin ada yang kesulitan, kita yang mampu membantu yang tidak mampu. Mungkin ketika kita dulu di Jawa sama-sama satu pondok pesantren, katakanlah mungkin Lirboyo, katakanlah mungkin Ploso, katakanlah mungkin Sidogiri. Di sini kita bersatu. Kita bersatu, oh kita itu sama-sama alumni pondok pesantren salaf. Akhirnya kita bersatu dalam kebaikan. Nah ini kita menjalankan perintahnya Allah. Tujuannya apa? An aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan yang nomor 2 yang paling penting apa? Tujuannya wala tatafarraqu fi, agar kita semua itu tidak tercerai berai. Dan saya yakin ketika acara malam hari ini diunggah di sosial media, akan terbukti pada dunia bahwasanya silaturahmi Jawa Kalimantan memang benar-benar rukun dan luar biasa. Gimana tidak rukun? Satu stadion nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Biasanya mungkin yang memenuhi tribun itu adalah orang-orang yang nonton sepak bola. Masya Allah, malam hari ini nonton garangan-garangan. Luar biasa. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma amin. Udah, sebelum saya lanjutkan yang lebih lagi, coba saya ingin tanya itu. Itu ada yang bikin banner Presiden ST Opo itu. Coba berdiri itu. Rumahnya mana itu? Coba dikasih mic. Coba dikasih mic. Tenang-tenang. Pun Bu, nggak usah ginjal-ginjal. Kok malah OT-OT? Lah yo. Tenang, Mak. Tenang. Bannernya mah diobat apit nih kok kampanye. Presiden ST. Bentar, nanti yang sana tenang, diratani sak stadion. Insya Allah marine sok ben. Halo. 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 Salam toh, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes mikir ora kenek-kenek nih. Gus Idam. Gus Idam. Iya, Mak. Gus Idam. Apa iki? Deredak, Gus. Wah, dredak. Apa dicelukne dokter diinfus? Loh. Kok semaput ae? Bahaya. Gak bahaya ta? Gus, alhamdulillah Gus bisa bertemu dengan Gus Idam. Maaf, saya sebenarnya orang Jawa. Jawanya mana? Jawa saya Lamongan. Oh, soto Lamongan. Terus Layak modelnya kayak soto. suami saya orang Blitar, Bos. Oh, Blitar. Iya. Blitarnya mana? Blitarnya Samben. Oh, dekat itu Ke Samben, iya.
Di desa Pelampangan dekat desa Jugo tuh loh, Gus. Oh, gak roh. Ah. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Ibu Siti Karni. Umurnya berapa? Umur saya 46. Oh, kaya 14 tahun polane. Iya. Tenang. Gus, berarti masih muda saya ya? Oh. Beh. Sesuk mangkat sekolah SMP ya. Iya, Gus. Nanti saya berangkat sekolah SMP. Heeh, kaya ngono lho polane masyaallah. Gus. ST Kalimantan ngeri tibakno. Cara aku ra dikal banser roh dhewe to, iso bayangne to. Ya selesai musuh mak-mak kaya ngene. Wong umure 14 kok. Luwe aneh 14. Bu siapa? Bu Karmi ya? Nggih, Bu Karni kula. Bu Karmi. Nggih. Sekarang domisili di mana? Domisili saya di Jalan Awi Sahrani 4. Dekat sini. Ya, dekat aja 5 menit lah, Gus, ke sini. Di Samarinda berapa tahun? Saya di Samarinda sudah mulai 1987. Wah, Mulai kecil saya di sini, Gus, tapi lahir di Lamongan. lahir di Lamongan. Ya. Nikah di mana? Nikah di Samarinda. Oh, sekarang anak-anaknya berapa? Anak saya 2, laki-laki semua. Oh, muga-muga mari ngaji iki meteng neh. Wah, amin. Loh, malah amin. Loh, Gus, itu kan rezeki, Gus. Iya, rezeki. Iya, nggak apa-apa lah. Suaminya ikut malam ini. Ikut tapi di belakang, Gus. Ditinggal wis tak urus ben ngono ya. Ben ae dhewe ndek ngumpuri kono. Kok koyo ngono lho. Demi Gus Idam akhirnya suamine ditinggal. Tapi mulai kon ngetengin neh. Wong karepe dhewe iki ya. Bu Karmi iki. Iya, Gus. Gus, soalnya kerjaannya malam, Gus. Nggak bisa lama-lama mungkin di sini. Oh, ini rencana di Samarinda berarti terus ya? Ya, insya Allah ladangnya di sini loh, Gus. Alhamdulillah. Iya. Ini perasaannya gimana? Seneng? Ya Allah, Gus. Nggak bisa diucap dengan kata-kata, Gus. Ya Allah. Yang disukai apa yang disukai? Yang disukai Gus Idam tuh, ngajinya Gus Idam tuh menusuk di hati. Wah. Menusuk bahaya. Jelep ngono ya. Gus. Aku kayak sniper ngori. Jadi jenengan sering tertusuk. Kalau ketusuk jarum sering, Gus. Soalnya jahit celana bolong. Iya, bisa malah teko celana barang ini nyapa ya. Ini seneng Bu, diadakan acara kayak gini. Seneng banget pokoknya, Duduk Gus. di situ Bu Karmi mulai jam berapa? Saya ke sini tadi jam 10 saya sudah di sini digelar. Oh, ngapling tempat. Nggih, ngapling. Sudah dapat sertifikat. Sertifikatnya oleh nemburi kene, maunya di depan sono mau, tapi nggak oleh pisan. Wah, nesu. Iya. Aja nesu. Wong mari dijekne babakan rukun mah nesu. Beh. Asline kan ngoten nang ngarep cedhek Gus Idam ngono lho ben deloke ku enak ngono. Alah malah jelas di situ. Malah jelas di situ. Biasanya mengikuti di sosial media loh. Di TikTok ya, di live ya. Seneng. Instagram wah pokoknya bendino masak iku ndelok sampean lho, Gus. Heeh. Tenang, Gus. Masak. Lah ora Iya. gosong masakane. Boten kompore dicilikne. Wong komare dicilikne Iya. terus delok aku. Jadi Pon niku banere didukne kesel kok. boten apa-apa. Oh ya udah. Selawatan ada yang apa enggak Bu Karmi? Insyaallah. Apa selawat apa? Naria. Kalau bisa 500.000 ini. Dari si Jaka ini. Ayo. Coba selawat Naria. Dibaca boleh, dilantunkan kayak lagu boleh. Monggo. Sama sarung Gus Idam official. Amin. Suwun, Gus. Matur suwun. Matur suwun, Gus. Insya Allah nanti kalau suaminya dikasih sarung ini, dalamnya sarung semakin terengginas. Iya. Malah amin piye to iki, Beh. Iya, Gus. Oh, ayo Bu Karmi, sholat Naria dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamat
husnul khawatimi wa yustasal ghamamu iwa Reza wa yami wa Oke, ya sampai menggeh. Iya wes, kula nadi doa Gus. Ya, ini 500.000 ya. Ji, loro, telu, papat, limo. Matur suwun sanget Gus. Sama Gus Idam official ini. Nggih, matur suwun Gus. Kula nadi doa Gus. Keluarga kula sehat sedaya. Kalih kula nadi doa supaya usaha saya lancar baru jualan bakso. Wah, cocok. Baru jualan bakso 2 bulan, Gus. Semoga lancar laris. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mic-nya dikembalikan dulu ya. Nggih. Gus, kalih tunggal meleh. Iya. Apa neh, Mak? Adik kula niku sakit, jatuh teng kamar mandi terus pecah pembuluh darahe. Ya Allah. Jadi kula nyuwun donga supaya bisa pulih kembali. Amin. Nggih, amin. Matur suwun nggih Gus, mudah-mudahan Gus Idam sehat. Amin. Mungkin kula neten Jawi, kula ajeng ngeten markas langsung. Nggih. Nggih. Pun nggih. Nggih, matur suwun Gus, matur suwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mic-nya dikembalikan dulu. Kembalikan ke teman lah itu ke depan, kembalikan. Satgas. Nah, nanti lagi sebelah sana belum garangan-garangan. Berawi mana? Berau ada dari Berau. Berau. Oh. Dari Berau. Mana dari Berau? Berau bener? Yang dari Berau aja. Berau ya. Bener ibu yang kudung hitam? Dari Berau. Coba itu yang kudung itu Mas, ngapunten jauh. Berau sini 9 jam. Oh 11 malahan. 15. 14. Berau beneran ya Bu ya? Beneran? Oh ya udah. Wah kayak tulisannya ST nyel sangata, kekengan ucat. Ijamain novel berarti. ST ucat. Ya Allah, Berau itu jauh ya. Pemara iki acara rono ya Dewi. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Saya Bu Misolika Gus. Bu Misolihah. Yeah. Rumahnya? Saya aslinya Blitar, tapi saya merantau di Berau Gus. Berau. Yeah. Bu Umi sudah berapa tahun di Berau? 7 tahun kurang lebih Gus. Masya Allah. Usahanya apa di Berau? Saya jualan bakso sama mie ayam. Wah kok podo. Bengi iki hari bakso gitu ya. Oh jualan bakso sama mie ayam. Yeah. Anaknya berapa Bu Umi? Saya 2 Gus. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun di Berau. Berau ke sini berapa jam Bu Umi? Kemarin saya berangkat jam 7 malam Gus. Sampai sini tadi jam setengah 12. Setengah 12 siang? Iya. Berapa jam itu? Sekitar 10 jam lebih ya? Kita santai di jalan Gus. Naik mobil? Iya. Berapa orang? 3 orang Gus. Gimana ceritanya kok nekat ke sini padahal perjalanan berjam-jam itu? Ya kita kepingin ketemu Gus aja. Ya Allah. Luar biasa.
Masya Allah. Kenapa? Gimana ceritanya biar untuk penyemangat saya dan untuk motivasi yang lain? Gimana ceritanya? Saya sangat terharu sekali bisa Gus panggil, gak menyangka saya tuh. Ya Allah, ya mungkin itu karena apa itu? Hubungan batin sesama orang Blitar ya. Alaqah batiniah itu namanya. Luar biasa. Ini berarti pertama kali ketemu saya langsung kayak gini. Iya Gus. Biasanya mengikuti juga sama kayak Bu Karmi tadi? Iya. Di mana? Mic-nya agak dipepetkan. Saya tuh kalau Gus rutinan malam Senin, malam Selasa sama malam Jumat itu kita ikut live-nya Gus di YouTube. Ya Allah, sambil masak juga. Kompornya dicilik nih ya, Anda. Iya Gus. Bu Karmi nek ra dicilikne iso gosong bahaya. Alhamdulillah. Kula badhe nyuwun donga Gus. Nggih, pripun? Ibu kula nyuwun donga jenengan dongaaken mugi-mugi dipun paringi sehat. Sekarang mukim di mana ibunya? Di Blitar Gus. Beliau Daerah mana? Kesamben Gus. Oh, Kesamben juga. Semoga sehat panjang umur. Amin. Untuk Amin, ibunya matur Bu suwun, Umi. Gus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Umi karena jauh dari Berau. Ini nanti langsung pulang ke Berau. Insya Allah kita bermalam dulu di sini. Terus istirahat. Besok insya Allah kita mampir ke Balikpapan karena ada perlu. Jadi karena sudah ada di Samarinda jadi sekalian ngurusi. Ya Allah, luar biasa. Seneng bisa. Berarti duduk di sini mulai jam berapa Bu Umi? Tadi saya kesini mulai jam 2 Gus. Wah ya Allah, kehujanan. Waktu hujan kita larinya ke tribun sana Gus, terus ya Allah, kita turun lagi. Masya karena Allah. Sudah punya tempat di sini. Ya mungkin jenengan terpanggil karena semangat panjenengan dan kesabaran panjenengan. Semoga ibunya sehat. Bu Umi, karena jenengan dari jauh, nanti tak kasih 1 juta. Terima kasih. Allah Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi wa sallim. Ayo 2 kali lagi. Allahumma sholli. Ya Allah, ketika di tempat ini ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Angkat semua penyakit yang ada di tempat ini ya Allah. Ganti kesehatan ya Allah. Satu kali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Ternyata yang datang dari jauh tidak hanya di Jawa, tapi orang Kalimantan ketika ada pengajian, Masya Allah, jarak 10 jam, 12 jam, 14 jam ditempuh untuk datang ke pengajian. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma amin ya Allah.
Nggih, sami-sami. Gus matur suwun sanget nggih. Nggih. Kula dengaken mugi-mugi Gus tansah dipun paringi sehat, Amin. panjang umur. Amin. Gus matur suwun sanget ya Nggih, Allah. siap. Kapan-kapan mungkin nek mampir teng Berau kula tak mbak suni jenengan. Nggih, nggih Siap. kula tunggu Gus nggih. Siap, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji dikit lagi aja ya. Setelah itu nanti sholawatan dan itu mic-nya dikembalikan dulu aja biar nggak banyak-banyak. Alhamdulillah. Dan saya yakin baik itu orang asli Kalimantan ataupun pendatang ataupun perantau ataupun apapun ataupun garangan wati pasti pengen yang namanya bahagia. Betul apa enggak? Semua yang hadir ini ingin bahagia napa mboten? Lah, nek pengen bahagia, kula badhe ngejekne utawa nyeritakne tentang beberapa resepnya bahagia. Karena napa? Biasane wong duwite akeh pak gak bahagia. Biasane wong pamane pengen bojo sing ayu, duwe bojo ayu gak bahagia. Biasane pengen duwe mobil pak gak bahagia. Biasane pengen duwe motor sing apik, duwe motor apik gak bahagia. Nah ini ternyata resepnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang tercapai apa yang kita inginkan. Itu bukan kebahagiaan. Tapi menurut Syekh Sholeh Al-Syekh di dalam kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah, bagaimana kuncinya bahagia itu? Bagaimana agar kita itu mendapatkan kebahagiaan? Pokok kebahagiaan itu apa tuh? Pokok intinya kebahagiaan itu apa tuh? Anna usulah sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salah satu asya'a. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat mengumpulkan 3 perkara yang kemudian 3 perkara tersebut untuk melawan hawa nafsu dalam dirinya. Nyun sewu, manusia itu memiliki hawa nafsu atau tidak? Kadang kita nafsunya menggebu-gebu terus mengejar dunia. Kadang nafsunya kita menggebu-gebu menyakiti banyak wanita. Kadang kita nafsunya menggebu-gebu kita itu memakan hak orang lain atau milik orang lain. Nah itu nafsu kita. Banyak lagi nafsu-nafsu yang lain. Contoh-contoh nafsu yang lain. Nah, ketika seseorang itu mampu melakukan 3 perkara, mengumpulkan 3 perkara dalam dirinya, kemudian 3 perkara tersebut ia gunakan untuk melawan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang pertama apa? Annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Lah mayoritas orang yang hidupnya sakit, capek semua, badannya capek semua, pikirannya capek semua, karena dia itu tidak mampu untuk bersyukur. Sebenarnya apa yang ia dapatkan, apa yang ia inginkan, sudah dia dapatkan. Apa yang dia angan-angankan, sudah ia dapatkan. Tapi kenapa tidak bahagia? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat. Orang kalau pandai-pandai mensyukuri nikmat, pasti secara otomatis dia akan tenang hidupnya. Contoh, semisal orang ingin mobil, dapat mobil beneran. Tapi dia tidak mampu mensyukuri. Artinya apa? Mobil itu digunakan untuk kegiatan yang tidak baik. Semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen motor, tapi motor itu tidak menjadikan dirinya baik. Loh Gus, emangnya apa urusannya syukur dengan perkara tidak baik atau baik? Karena sejatinya syukur adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Semisal badannya sehat, dia semangat berangkat ke majelis taklim. Tubuhnya sehat, badannya sehat, dia semangat membaca sholawat. Hidupnya cukup, hartanya semangat ia gunakan untuk kebaikan. Dia memiliki rumah, dia gunakan untuk kebaikan. Nah ini syukur. Tapi ketika dia itu tidak mampu bersyukur, hartanya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Kesehatannya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Artinya dia tidak akan bahagia. Dan hidupnya hanya akan pusing karena angan-angan masa depannya. Karena apa? Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang
arah hidupnya tidak jelas karena terlalu besar angan-angannya dan dipusingkan oleh angan-angan masa depannya. Padahal semua langkah kita sudah ditakdir oleh produser terbaik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulakno belajar syukur, piye carane syukur? Awake diajak ning perkara api. Yang nomor dua apa? Wabtalana wa aujaba alina as-sabru tujahul balwa. Ketika panjenengan mendapatkan ujian, mungkin kayak Bu Umi tadi, kondisi di Berau, kondisi di Kalimantan, jauh dari rumah, ada info ibunya sakit. Sabarlah dan jangan sampai kita itu lari ke dalam kemaksiatan. Ada kabar di tengah-tengah kita berjuang, anak kita sedang sakit. Sabarlah. Jangan sampai kita memutuskan dengan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Mungkin bisnis kita lagi tidak baik-baik saja. Sabarlah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Ketika panjenengan seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang bahagia. Dan sejalan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah malah menurunkan cobaan atau ujian di dalam hidupnya. Jadi kok ada orang hidupnya tidak pernah diuji, ini malah kemungkinan dia itu jauh dari Allah. Tapi kok orang itu ketika juga diuji, mungkin diuji apanya, nah ini berarti dia itu malah dicintai oleh Allah. Fa in sobaro, dan ketika seseorang itu mampu bersabar, ijtabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa in rodhiya, dan ketika orang tersebut ridho, oh saya ini ditakdir berjuang di Berau, saya ditakdir berjuang di Samarinda, saya ditakdir berjuang di Balikpapan, saya ditakdir berjuang di Kalimantan. Ketika dia itu mampu ridho, istofahu, maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Lagi-lagi dekengane pusat. Maka dari itu bersabarlah dengan keadaan panjenengan seperti ini. Tapi jangan sampai hanya sabar saja tanpa berjuang. Keburukanmu juga tidak akan berkurang. Ujianmu juga tidak akan selesai. Dan yang nomor 3, apa resep kebahagiaan? Wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alina al istighfar. Ketika panjenengan memang sadar adalah pencetak dosa, ketika panjenengan memang sadar ketika panjenengan itu ahli maksiat, istiqomalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika panjenengan istiqomah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan selalu memantau hidup panjenengan dan hidup panjenengan akan baik-baik saja. Sejalan dengan apa yang dilakukan Allah di dalam surat An-Nahl, wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas hal yang lebih baik ketika seseorang itu melakukan kebaikan apapun itu, termasuk sabar itu tadi. Allah akan membalas yang lebih dari apa yang panjenengan lakukan. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan masyarakat Kalimantan mampu syukur, mampu sabar akan ujian hidup panjenengan, dan mampu untuk selalu bertobat dari dosa-dosa panjenengan, walaupun panjenengan terus mencetak dosa, saya yakin panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo semangat, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ketika nanti saya bilang Nabi Putra Abdullah, jawab Nabiullah Muhammad dan tangannya diangkat ke atas. Baik yang di atas tribun ya. Jawab Nabiullah Muhammad, tangannya diangkat ke atas. Coba. Nabi Putra Abdullah Nabiullah Muhammad. Ulangi lagi. Tapi nggak usah digerak-gerakkan. Gerak-gerakkan ketika mau layasol nanti ya. Ketika mau layasol pun nanti yang kompak, kanan dulu bareng-bareng terus kiri gitu ya. Ya. Kenapa kok saya ngajak sambil sholawat ngangkat tangannya? Tunjukkan bahwasanya panjenengan semua yang hadir memang benar-benar butuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika rahmatnya Allah turun, welas asih Allah turun, belas kasihan Allah, kasih sayangnya Allah turun, insya Allah
apapun hajat panjenengan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, yo semangat. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad, manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli ya Rasulullah ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtadimin. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad, Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad, Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad, Maulaya sholli wa sallim ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahimin. Pemimpin di dunia, Nabiullah Muhammad, pemimpin di akhirat, Nabiullah Muhammad, harap dapat mimpi, Nabiullah Muhammad, ku harap syafaatmu, amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim ya Rasulullah ya Muhammad Rasulullah ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Di sini biasanya acara selesai jam berapa? Wah, jangan los. 10. Wah, 11. Ini jam berapa sekarang? Hah? Setengah 11. Oke, bentar lagi berarti ya. Alhamdulillah. Coba selawatan apa? Sama Badul sama anu, yo, Danu sama Mbak Reza, yo. Alamatnya anak soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alamati anak soleh iku babat badani mukmin anut syariat Nantihan lesane alus ngendikane kapindu muliakan ing wong tuane
على النبي محمد أنا متى أنا صالحكم بابا كان قومي عدو إشاريها كان لساني أنس نندي كني kami muliakan Tuhan Tuhan ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyafi wa tarani asfad yadi radal alabi ya Kaping papat kamar anu tingil muni
Muhammad. Kuncine lawang suwarga. La